Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa pagi kita hari ini. Mari sahabat kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam kerinduan kami juga untuk mendengar tuntunan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kami, sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom sahabat Kristus, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita menyertai setiap perjalanan hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan, terambil dari Matius 4, ayat yang 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Firman Tuhan yang kita baca ini menyimpan banyak sekali makna yang mendalam. Mungkin terlihat singkat, tapi mari kita merenungkan bersama. Sahabat Kristus, pernahkah kita menerima sebuah panggilan yang mengubah arah hidup kita? Sebuah telepon yang awalnya kita angkat biasa saja, tapi setelah kita hidup, kita mengangkatnya, kita menjawabnya, meresponnya, panggilan itu mengubah arah hidup kita. Mungkin di dalam panggilan pekerjaan, mungkin kabar keluarga, atau sebuah keputusan yang harus diambil. Panggilan sebagai ayah, sebagai ibu. Seringkali panggilan terbesar datang bukan saat hidup kita siap, melainkan saat kita sedang menjalani hari yang biasa. Itulah yang terjadi di dalam Matius 4 ayat 19. Tidak ada peristiwa spektakuler, tidak ada tanda-tanda besar, hanya satu kalimat dari Yesus.
Namun kalimat itu mengubah hidup banyak orang. Dari sini kita masuk untuk memahami firman Tuhan. Sahabat, mari kita memperhatikan 3 bagian penting dari ayat ini. Yang pertama, mari ikutlah aku. Yesus memulai panggilannya dengan sebuah undangan, bukan sebuah perintah keras tetapi ajakan relasi. Yang berarti kata mari ikutlah aku merupakan sebuah panggilan untuk berjalan bersama Dia. Mari ikutlah aku juga berarti menjadikan Dia pemimpin hidup kita. Mari ikutlah aku bukan hanya sebuah panggilan undangan semata, namun Tuhan memanggil kita di saat kita mungkin belum siap, mungkin di saat kita sedang mengerjakan setiap aktivitas hidup kita. Namun, panggilan mari ikutlah aku merupakan panggilan untuk menjadikan Dia pemimpin dan kita mau menjadi pengikutnya. Termasuk di dalam keluarga. Iman Kristen bukan hanya soal kebiasaan rohani, melainkan soal siapa yang kita ikuti dalam keputusan sehari-hari. Jika kita diajak mengikut Yesus bersama keluarga, apa yang Yesus janjikan kepada orang yang mengikutinya? Maka kita beralih kepada bagian selanjutnya. Yesus juga melanjutkan kata marilah ikut aku dengan frase aku akan menjadikan kamu manusia. Yesus tidak menuntut perubahan yang instan, tapi Ia berjanji untuk membentuk hidup kita. Perubahan bukan berasal dari diri kita sebenarnya. Perubahan itu melainkan dari karya Yesus di dalam hidup kita. Aku akan menjadikan kamu. Fokusnya bukan lagi tentang kita, tapi tentang Dia dan apa yang mau Dia jadikan terhadap kita. Termasuk di dalam keluarga, kita sering mungkin merasa gagal, tidak sabar, dan lelah. Namun Yesus tidak berhenti bekerja membentuk kita. Dia mau mengatakan, aku akan menjadikan keluargamu, aku akan membentuk keluargamu. Lalu apa tujuannya? Apa yang mau Tuhan bentuk di dalam hidup kita? Termasuk di dalam keluarga kita. Kita melihat bagian akhir tentang penjala manusia. Yesus memberikan arah hidup yang baru. Hidup murid-murid kini menjadi bagian dari misi Allah untuk menjadi para penjala manusia. Keluarga kita punya panggilan baru untuk terlibat di dalam misi besar Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mau mengikut Dia, dan kita percaya bahwa Ia akan membentuk kita. Iman kita di dalam keluarga, termasuk diri kita, tidak berhenti pada diri, namun akan mengalir menjadi berkat, mulai dari kita kepada pasangan, anak, orang terdekat, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Sahabat Kristus, ayat ini mengajak kita untuk bercermin. Apakah Yesus sungguh kita ikuti di dalam kehidupan keluarga kita? Dalam cara kita mengasihi, dalam cara kita mendidik anak, dalam kita menghadapi konflik, dalam mengambil keputusan penting, dalam pekerjaan kita, atau bahkan di dalam panggilan kita. Yesus tidak hanya memanggil kita karena kita sudah kuat, Ia memanggil kita supaya percaya dan berjalan bersamanya. Sahabat Kristus, mari kita mengikut Yesus yang selalu memanggil kita untuk terlibat, percaya, dan mau mengerjakan panggilannya. Mari kita renungkan satu pertanyaan untuk mengakhiri renungan pagi kita hari ini. Apakah saya lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada percaya kepada Yesus? Sahabat Kristus, ketika kita percaya dan mengikut Yesus, Ia menuntun hidup dan keluarga kita menuju pengharapan yang tidak pernah mengecewakan.
Tuhan memberkati setiap sahabat sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang lebih dahulu memanggil kami. Bukan karena kami layak, bukan karena kami kuat, tapi karena kasih-Mu yang setia. Hari ini kami mau merespon kembali panggilan-Mu. Kami mau datang mengikut Engkau. Ajarlah kami untuk sungguh percaya dan berjalan bersama-Mu di dalam setiap aspek hidup kami. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami di dalam tangan-Mu. Di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai tantangan, bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan kehendak-Mu, yang mau terlibat untuk melayani di dalam keluarga kami, dan juga di dalam gereja, dan juga di dalam masyarakat. Kami berdoa juga secara khusus untuk setiap keluarga di tengah jemaat kami di GKI Tumapel. Kami berdoa dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap pergumulan untuk mengikut Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan yang mengajar setiap jemaat, termasuk kami, sebagai satu tubuh Kristus, untuk bisa mendidik, membimbing anak-anak, memberi hikmat, kekuatan, berdasarkan dari firman. Tuhan Yesus, kami mau melangkah lebih ke dalam kehidupan sehari-hari dengan iman dan pengharapan yang baru. Kami mau percaya bahwa Engkau setia memimpin, membentuk, dan menyertai kami sampai akhir. Kami mau mengikut Tuhan, bentuklah kami, dan libatkanlah kami untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan hidup kami dan keluarga kami. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.